Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desius Vika Yusdartono, mahasiswa MTI atau Magister Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara, akan memberikan penjelasan atau presentasi mengenai software requirements specification mengenai aplikasi dokumen elektronik di Bank Terus Maju. Nah, poin utamanya yaitu mengenai penjelasan use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan kelas diagram. Kita langsung mulai saja presentasinya. Oke. Nah, di sini kami bekerja secara berkelompok, di mana ada tiga anggota yaitu saya, Desius Pika Yusotono, Dedi Fransida, dan Hodi Ahmad Purba. Nah, di SRS kami, terutama untuk pada bagian deskripsi produk, saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai deskripsi produk yang akan dikembangkan. Nah, yaitu mengenai aplikasi dokumen elektronik di Bank Terus Maju. Nah, deskripsinya adalah aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web dan juga kemungkinan akan bisa base mobile untuk mengelola dokumen yang ada pada Bank Terus Maju. Nah, yang dikelola apa? Yang dikelola adalah dokumen elektronik seperti surat eksternal dan juga internal, kemudian memorandum dan notulen. Adapun fiturnya meliputi disposisi, pelacakan status, dan permintaan penutupan surat. Nah, dari deskripsi yang ada dibentuklah diperlukanlah suatu fungsi produk yaitu seperti input data, kemudian disposisi surat antar level, kemudian juga permintaan close surat, pelacakan, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja ke siapa saja yang akan menggunakannya atau usernya, yaitu yang pertama ada Sekper. Di sini ada sebenarnya ada tiga poin, yaitu ada alur surat eksternal dan internal, kemudian ada alur untuk memorandum, dan juga ada alur untuk notulen. Nah, tapi di sini masih kami buat atau saya buat mengenai alur untuk surat eksternal. Nah, siapa saja usernya? Yang pertama ada Sekper. Nah, di sini Sekper tugasnya adalah bertanggung jawab untuk menginput surat masuk yang ada yang diterima dari eksternal, kemudian melakukan disposisi ke direksi atau divisi. Selanjutnya adalah direksi. Direksi ini tugasnya adalah melakukan disposisi ke divisi. Divisi juga tugasnya melakukan disposisi surat ke bidang dan menutup surat atau melakukan close surat. Bidang melakukan disposisi surat ke staf dan melakukan persetujuan penutupan surat dari staf, serta mengajukan request close ke divisi. Dan terakhir adalah staf usernya, yaitu mengupload bukti follow up atau hasil dari disposisi dan mengajukan request close kepada bidang. Nah, dari user yang ada dengan tugas yang diberikan, tugas yang diminta, maka di sini kita langsung ke use case-nya. Nah, di bagian kebutuhan fungsional. Yang pertama yaitu use case diagram. Nah, di sini saya membuat use case-nya langsung 5 aktor, yaitu ada staff, kemudian ada direksi, sekper, divisi, dan bidang. Em, nah, di kita mulai dari aktor yang pertama yaitu semua tetap diawali dari sekretaris. Nah, karena dia apa namanya
secara level dari bawah ke atas, maka kita mulai dari sekper si aktornya. Nah, aktor yang pertama yaitu sekper. Nah, semua aktor bisa melakukan fungsi login. Nah, kemudian juga kita mulai dari sekper. Sekper memiliki tiga fungsi, yaitu yang pertama dia bisa melakukan input surat eksternal. Namun sebelum dia melakukan input surat eksternal, dia wajib melakukan login. Nah, di sini relasinya saya buat includes. Kemudian setelah dia melakukan input surat eksternal, maka dia wajib melakukan disposisi surat ke bagian direksi atau divisi. Nah, jadi eh, setelah tugas sekpernya selesai, maka kita lanjut ke direksi dulu ya. Nah, direksi ini setelah dia melakukan login, maka dia wajib sudah pasti menerima surat masuk dari sekper. Nah, makanya saya buat includes relasinya. Karena includes itu dia wajib akan terjadi suatu hal kalau ada action yang dilakukan sebelumnya. Nah, kemudian setelah si direksi menerima surat masuk, maka dia wajib mendisposisikan surat itu ke bagian divisi. Nah, di divisi, setelah ia login, maka ia wajib menerima surat masuk dan wajib melakukan disposisi surat ke bidang. Nah, eh, kemudian pada sisi bidang, pada user bidang, setelah si user masuk atau login, nah si user akan menerima surat masuk dari divisi. Nah, otomatis dia juga wajib melakukan disposisi surat ke staff. Nah, namun saya tidak memberikan relasi input di sini di bagian persetujuan request close. Nah, karena akan kita bahas nanti. Kemudian terakhir adalah staff. Staff ini setelah melakukan login, maka dia akan menerima surat masuk dari bidang dan otomatis dia juga akan memproses surat atau memfollow up surat yang diterima dan dia juga wajib melakukan request close surat ke bidang. Nah, kita lompat ke sini. Si bidang tadi kan juga mempunyai fungsi, yaitu persetujuan request close dari staff. Nah, ketika ia sudah mensetujuinya, maka juga ia harus meminta close atau meminta penutupan surat ke divisi. Sedangkan divisi, dia juga wajib melakukan close surat dari bidang. Makanya includes-nya mengarah ke bidang. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke activity diagram. Di sini saya membuat activity diagramnya seperti ini. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nah, ini adalah tombol awal ya, atau start dari sisi user. Nah, ketika user, baik sekper, divisi, direksi, bidang, dan staff melakukan login, maka dia akan masuk ke frame sistem atau interface-nya sistem, di mana si sistem ini akan melakukan autorisasi dan melakukan pengecekan apakah akun yang dimasukkan itu valid atau tidak. Nah, jika ia valid, nah ini adalah seperti ibarat kondisi ya. Nah, jika dia valid, maka akan masuk ke tugas-tugasnya langsung. Nah, saya langsung membuat seperti ini. Ini adalah batang hitam ini merupakan uh, fork apa merge ya? Nah, ini merupakan itu dia. Saya lupa sih. Yang akan saya jelaskan. Nah, kemudian ia em, masuk ke inputan yang pertama. Nah, Sekjen menginput surat dari sisi user. Kemudian dijalankan oleh sistem, maka suratnya akan terupload dan diteruskan ke laman direksi. Nah, di tampilan sistem ya. Kemudian direksi mendisposisi surat ke divisi, maka ketika direksi melakukan disposisi, sistem akan menjalankan penguploadan surat dan meneruskan surat tersebut ke laman divisi.
Begitu juga dengan ketika divisi melakukan disposisi surat ke bidang, maka di sistem akan mengupload surat tersebut dan meneruskannya ke laman bidang. Kemudian, ketika bidang mendisposisi surat ke staf, maka surat tersebut akan diupload dan diteruskan ke laman staf di sistem. Dan terakhir, ketika staf memfollow up disposisi dan melakukan permintaan close surat ke bidang, maka sistem akan melakukan pengecekan disposisi dan kemudian akan mengirimkan tanda mengirimkan request close tersebut ke bidang dan akan diterima oleh bidang. Bidang meng-ACC penutupan surat. Kemudian begitu juga dengan bidang. Kalau bidang melakukan disposisi, melakukan request close ke divisi, maka akan sistem otomatis akan memberikan jawaban atau respon berupa eh, divisi akan meng-accept atau meng-ACC penutupan surat dari bidang. Nah, karena ini inputnya banyak, maka akan digabungkan dengan apa namanya batang hitam, namanya apa ya, fog apa saya juga lupa. Nah, kemudian akan diberikan output, yaitu akan menampilkan status dari disposisi yang dijalankan. Nah, kemudian tadi juga kalau misalkan si user gagal melakukan login, maka akan masuk ke bagian output, yaitu sistemnya akan meminta untuk melakukan login kembali dan diselesaikan di bagian sistem. Nah, sistem yang akan menyelesaikannya. Kemudian untuk sequence diagram, nah di sini saya membuat sequence diagram yaitu langsung ke 5 aktor ya. Yang pertama, sekper. Nah, ini untuk bagian-bagiannya nanti akan saya jelaskan di berikutnya. Nah, ini bagian interface-nya dan ini bagian menu-menunya. Nah, ini adalah eh, ketika dijalankan maka ini akan activation bar namanya. Nah, yang pertama kita lakukan login. Nah, lakukan login akun untuk semua aktor. Nah, maka dia akan menjalankan di halaman login. Nah, activation bar-nya berada di halaman login. Kemudian, si interface interface-nya login atau halaman awalnya login akan memberikan jawaban yaitu melakukan verifikasi akun ke masing-masing user. Nah, dia akan kembali lagi panah arahnya ke aktor. Nah, kemudian eh, Sekper melakukan input surat eksternal. Ini akan dijalankan di bagian laman atau halaman berkas surat. Saya membuatnya menu berkas surat atau halaman berkas surat. Nah, kemudian si halaman tersebut, sistem akan memberikan respon ke bagian status. Halaman status, yaitu surat diteruskan. Nah, ketika surat itu diteruskan di halaman status, maka dari halaman status akan menampilkan surat berhasil diteruskan kepada user, yaitu kepada bagian direksi. Nah, kemudian dari direksi, surat itu diteruskan ke bagian divisi. Nah, tetap pada halaman yang sama, yaitu di halaman berkas surat. Maka ketika berjalan, diproses, surat diteruskan di bagian status, akan menampilkan jawaban atau respon surat berhasil diteruskan ke bagian divisi. Begitu juga dengan divisi ke bidang, akan menampilkan jawaban atau respon surat berhasil diteruskan ke staf. Oke, ke bidang ya, kemudian ke staf, dan terakhir dari staf akan melakukan follow up pada halaman berkas surat dan melakukan cek disposisi di bagian halaman status. Kemudian melakukan request close surat di bagian halaman izin case close. Nah, jika diizinkan, maka dia akan melakukan penutupan close surat.
Sepertinya saya belum buat ya di sini ya. Oke, nah terakhir ada kelas diagram. Untuk kelas diagram, di sini saya mempunyai 5 kelas. Nah, yang pertama ada kelas disposisi surat masuk, kemudian ada kelas jenis surat, ada surat masuk, surat keluar, dan petugas atau usernya siapa aja. Nah, di sini terutama kelas diagram ini relasinya untuk database ya. Nah, disposisi surat masuk ini ada apa namanya? Atributnya yaitu ada ID disposisi, nomor surat, tanggal disposisi, kepada siapa, dan keterangannya apa dengan tipe data masing-masing yang saya buat seperti ini. Nah, kemudian di sini ada metodenya, yaitu ada cari surat, ada view menampilkan surat, ada kemudian mencetak atau memprint surat. Nah, kemudian kelas yang kedua yaitu ada jenis suratnya dengan atribut apakah ID jenis surat itu apa dan juga jenis suratnya apa aja. Dengan metodenya yaitu input jenis surat, view jenis surat, dan hapus. Nah, kemudian dia akan secara terhubung ke surat masuk kedua kelas ini ya, akan secara langsung terhubung ke surat masuk. Artinya itu diwariskan atau inheritance. Nah, surat masuk ini dengan atribut yang dipaparkan, nah dan juga dengan metode yang ada, yaitu dia bisa diinput, diupdate, hapus, upload, cari, cetak, dan disposisi. Dan juga dari surat masuk ini maka akan eh, otomatis berhubungan dengan surat keluar. Nah, di surat keluar ini juga dengan atribut dan metode yang diberikan, tapi dia juga tidak apa namanya tidak dari surat keluar ini kelasnya tersendiri ya. Nah, tapi dari surat masuk dia langsung ke petugas. Dia berhubungan dengan petugas atau inheritance pewarisan. Nah, di petugas ini dengan atribut yang ada dan juga metode yang diberikan. Nah, jadi relasinya sebenarnya dari petugas itu dia berhubungan ke surat masuk. Surat masuk ini juga berhubungan ke jenis surat yang diberikan dan disposisi surat atau pelacakan suratnya. Kemudian surat masuk ini juga berhubungan dengan surat keluar. Nah, dari 4 diagram yang saya berikan, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.